Shalom, ada sukacita, amin. Ya, hari ini kita bersyukur Tuhan berikan kesempatan kepada kita untuk memuji Dia, memuliakan Dia, mengagungkan Dia. Dia Allah, Dia Tuhan yang layak dipuji, Dia Tuhan yang layak kita layani. Ya, kita bersyukur kita dipanggil oleh Tuhan, kita dikhususkan oleh Tuhan, dipisahkan dari kegelapan dan dibawa kepada terangnya yang ajaib untuk jadi berkat, untuk kita dapat melayani. Tema kita hari ini adalah jemaat yang melayani. Jadi kita tidak hanya sekedar mengaku bahwa kita sebagai orang Kristen, KTP kita Kristen, sejak kecil Kristen, dilahirkan sudah jadi orang Kristen, tapi tidak berbuat apa-apa. Bukan zamannya. Tetapi di dalam perjalanan hidup kita harus mengerti panggilan Tuhan, yaitu supaya kita menjadi berkat, supaya kita terlibat di dalam pelayanan. Dalam segenap hidup kita mau melayani Tuhan. Jemaat yang melayani, tema pada pagi hari ini di dalam Filipi pasal yang pertama di ayat yang kelima berbunyi demikian. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Rasul Paulus bicara kepada jemaat di Filipi sejak mereka mendengar Injil, sejak mereka percaya Yesus, sejak mereka hidup di dalam Tuhan. Ya, Rasul Paulus selalu mengucap syukur kepada Allah ketika mengingat akan jemaat ini. Ya, aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Rupanya jemaat di Filipi bukan jemaat yang biasa-biasa saja, bukan jemaat yang penting percaya Tuhan kemudian berhenti, enggak, tetapi jemaat yang hidup, jemaat yang bersemangat, dan mereka jemaat yang melayani, mereka jemaat yang dipakai oleh Tuhan. Ya, menjadi berkat bagi banyak orang. Mereka bukan hanya sekedar percaya, tetapi mereka melakukan panggilan itu. Ya, dipanggil untuk pergi dan menghasilkan buah. Dan mereka lakukan. Menjadi kebanggaan bagi Rasul Paulus jemaat ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita melihat ya di ayat pertama Rasul Paulus berkata begini. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus, kepada semua orang percaya, kepada semua orang yang sudah menerima Yesus adalah orang-orang kudus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi dengan para penilik jemaat dan diaken. Jadi surat ini ditujukan kepada jemaat, tapi juga kepada penilik jemaat, atau penatua-penatua, atau majelis, atau pelayan-pelayan Tuhan, ya, dan diaken. Nah, menjadi satu kebanggaan bagi Paulus terhadap jemaat ini, ya, dikatakan semua orang kudus. Jadi orang percaya, orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, orang itu disebut orang kudus. Berarti saudara dan saya adalah orang kudus. Amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan, hai orang kudus. Jangan ada yang bilang, oh enggak, saya orang Malang, bukan orang kudus. Oh saya orang NTT, bukan orang kudus. Orang kudus maksudnya orang suci, bukan orang dari daerah Kudus gitu loh ya. Ada kota Kudus. Ya, saudara orang kudus, amin. Saudara orang suci, amin. Coba lihat wajah-wajah orang suci. Ada yang bilang, orang suci. Ya, dengan kekuatan kita untuk menyucikan diri kita nggak mampu. Ya, kadang-kadang pikiran kita kacau bukan? Perkataan kita mengerikan kan? Ya, perbuatan kita jauh dari Tuhan. Tetapi yang dimaksud di sini adalah mereka yang diselamatkan Tuhan, mereka yang sudah percaya kepada Yesus, mereka pengikut Kristus. Saudara dan saya yang sudah percaya pada Yesus, kita adalah orang-orang kudus, orang-orang yang sudah dikuduskan oleh Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Rasul Paulus berkata, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ya, Rasul Paulus dari penjara,
menulis surat ini kepada jemaat di Filipi. Ada apa dengan jemaat di Filipi sehingga begitu melekat di hati daripada Paulus ini? Kita lihat, dia bersyukur atas jemaat ini. Di ayat 3 berkata begini, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Jadi Rasul Paulus berdoa, mengingat nama-nama jemaat, mengingat pelayanan ini. Setiap kali aku mengingat kamu, aku bersyukur, aku memuji Tuhan. Setiap kali aku berdoa dengan sukacita. Ya, bukan berdoa dengan begitu rasa sedih atau tertekan. Ya, tetapi berdoa dengan bahagia, dengan sukacita. Kira-kira begini, saya sebagai hamba Allah, ketika berdoa, mendoakan Bapak Ibu, ada kegembiraan bagi saya. Ketika nama Bapak Ibu, ya saya ingat, aku bersukacita, aku senang. Ada apa? Kenapa aku senang? Kenapa aku bersukacita ketika mendoakan Bapak Ibu Saudara? Ya. Karena ada sesuatu yang istimewa di dalam hidup saudara. Ada sesuatu yang baik di dalam diri saudara. Ada sesuatu yang menggairahkan di dalam diri saudara. Ada sesuatu yang luar biasa ya di dalam diri Bapak Ibu Saudara. Jadi saya berdoa dengan penuh syukur. Saya bersukacita ketika mengingat nama Bapak Ibu dan Saudara. Paulus mengingat nama-nama jemaat di Filipi. Mengingat jemaat di Filipi. Setiap kali aku mengingat kamu, aku mengucap syukur. Jadi ketika dia mengingat jemaat ini, ada sesuatu yang baik. Ya, saya mengingat nama Bapak Ibu dan saya bilang bersyukur. Wah, buat keluarga Bapak itu, haleluya, luar biasa. Ya, mengingat pemuda-pemudi itu, luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Lihat anak-anak sekolah minggu, luar biasa, puji Tuhan. Karena ada yang baik di dalam jemaat. Tapi kalau ada di antara jemaat yang bikin ulah. Terus tiba-tiba tahu, Pak Pendeta, ini jemaat yang Bapak layani ya. Jemaat Sinam ya. Iya, ada apa? Lagi ditangkap polisi. Ya, tadi malam minggu mabuk, kemudian baku hantam. Kira-kira saya berdoa, terima kasih Tuhan untuk Bapak ini. Enggak, saya berdoa, Tuhan, tolonglah dia supaya dia bertobat Tuhan. Jadi Pak Pendeta berdoa dengan rasa sedih. Tapi Pak Pendeta nggak pernah gitu. Pak Pendeta, saya selalu berdoa dengan rasa sukacita. Haleluya buat Bapak ini, buat Ibu ini, buat pemuda-pemudi ini. Amin. Amin. Ya Pak Pendeta berdoa begitu karena nggak sampai ke telinga Pak Pendeta. Ternyata di rumah sana ada pukpak. Ini geluk. Enggak. Dijauhkanlah kiranya. Ya. Tidak ada pukpak. Coba lihat kiri kanan dan tidak ada pukpak. Enggak ada yang ribut-ribut kan? Enggak ada yang ribut-ribut kan? Enggak ada yang kacau balau tuh? Ya, saya dengar, wah, jemaat di sana itu, keluarga di sana itu bahagia, senang. Nah, jadi saya berdoa kepada Tuhan dengan rasa sukacita. Mendoakan jemaat karena memang jemaat pun orang-orang yang diberkati Tuhan. Orang-orang yang hidup setia dengan Tuhan. Sehingga saya berdoa kepada Allah dengan penuh sukacita. Itulah yang dialami oleh Rasul Paulus. Mengingat jemaat di Filipi, hatinya bersukacita. Dia berdoa, mendoakan jemaat itu dengan penuh sukacita. Mengapa? Ya, Rasul Paulus bersukacita dan senang dengan jemaat. Rupanya jemaat ini sekali lagi bukan jemaat asal sekedar percaya Tuhan. Ternyata mereka adalah jemaat yang melayani. Saudara dan saya jangan hanya sekedar jadi orang Kristen, sekedar jadi jemaat. Tidak. Tetapi kita harus menjadi jemaat yang melayani. Pribadi-pribadi yang dipakai oleh Tuhan. Yang mengikuti kehendak Allah, yang mau melakukan hal yang benar dalam hidup kita. Apa yang harus kita lakukan sehingga kita menjadi jemaat yang melayani? Melihat teladan
daripada jemaat di Filipi. Yang pertama adalah kita harus menjadi jemaat yang mengasihi, jemaat yang memiliki kasih. Ya, jangan hanya sekedar jadi orang Kristen tanpa kasih, tapi kita memiliki kasih. Rasul Paulus berkata, dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah. Jadi mereka sudah memiliki kasih itu. Mereka peduli kepada pelayanan, mereka peduli kepada Rasul Paulus yang di penjara itu. Mereka perhatikan, mereka beri dukungan pelayanan, mereka setia mengikut Tuhan, mereka terus mengasihi satu dengan yang lain. Dan Rasul Paulus katakan, dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah. Kasihmu jangan berhenti, kasihmu jangan kamu batasi. Jangan kamu berkata cukup aku mengasihi, atau saya mau mengasihi orang yang mengasihi saya. Tidak, tetapi kasihmu makin melimpah, makin meluas, makin banyak orang yang diberkati oleh karena kasihmu. Sebagai jemaat yang melayani, haruslah jemaat yang memiliki kasih. Kita gak bakalan bisa jadi orang-orang yang melayani tanpa memiliki kasih. Saudara tidak akan mau melayani orang lain kalau saudara gak memiliki kasih. Justru kita melayani ya karena dorongan kasih kita melihat orang ini perlu kita bantu, perlu kita beritahukan sesuatu yang benar, perlu kita nasihati. Orang ini jauh dari Tuhan, orang ini melakukan hal yang jahat. Kita memiliki kasih, kemudian kita layani dia. Kita tidak mau biarkan dia binasa di dalam perbuatannya yang jahat. Semoga kasihmu makin melimpah. Jadi mereka sudah memiliki kasih itu. Dan terus meningkat. Dan itu harus terjadi dalam hidup kita. Semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar. Dan dalam segala macam pengertian. Kita belajar firman Allah. Kita tahu bahwa kasih kita tulus, murni. Kita tahu kebenaran. Dan sebagai wujud kasih kita lakukan kebenaran itu. Kita mendapatkan pengertian daripada Tuhan. Di ayat 10 berkata begini. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik. Supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kalau kita tahu kebenaran, kalau kita belajar firman Allah, ada buah kebenaran. Hidup kita suci, tak bercacat. Kita lakukan terus menerus. Tidak berhenti kasih kita. Ya, bahkan kita tidak pilih kasih. Tetapi kasih kita murni oleh karena pengenalan kita akan Yesus. Dan Tuhan mengerjakannya di dalam diri kita. Dengan kekuatan saudara, saudara tidak akan bisa mengasihi orang lain. Kenapa? Karena kita manusia yang terbatas. Seringkali kita hanya mengasihi orang-orang tertentu saja. Orang-orang yang kita lihat dia bisa mengasihi saya atau memberi keuntungan bagi saya. Saya mau memperlakukan dia dengan baik. Tetapi di dalam Tuhan, kasih kita tidak boleh pilih kasih. Saling mengasihi. Amin. Amin. Jemaat yang melayani, kalau dia tidak memiliki kasih dan tidak mau peduli kepada orang lain, bagaimana mungkin dia akan melayani? Jemaat Filipi adalah jemaat yang mengasihi. Mereka telah membuktikan diri mereka bahwa mereka peduli kepada orang lain, peduli kepada sesama, peduli kepada hamba Allah. Salah satu wujud kasih yang dilihat oleh Rasul Paulus di dalam jemaat ini adalah kerelaan mereka berkorban untuk mendukung pelayanan. Kerelaan mereka untuk memperhatikan hamba Allah. Mendukung hamba Allah di dalam pelayanan. Mereka tahu arti pelayanan. Mereka tahu arti memberitakan kabar baik. Mereka memberikan hati untuk pelayanan itu. Mereka tidak tinggal diam. Kalau semua jemaat atau orang percaya memahami hal ini dan menjadi jemaat yang melayani, niscaya akan banyak orang yang memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Akan terjadi pertobatan yang dahsyat, besar-besaran, luar biasa. Panen jiwa.
Salah satu kelemahan dari orang-orang yang menyebut dirinya sebagai orang percaya, tidak melayani. Kenapa? Karena memang kasihnya minim. Bahkan ini yang diserang oleh kuasa kegelapan. Kalau kita belajar firman Tuhan dikatakan bahwa salah satu tanda akhir zaman, ya, di mana kedatangan antikristus, ya, kasih seorang dengan yang lain semakin dingin. Inilah keadaan dunia di penghujung ini. Maka orang mulai tidak peduli satu dengan yang lain. Mau apa kamu, mau selesai, mau apa, nggak ada masalah bagi saya, nggak peduli. Tetapi kita nggak boleh terjebak di situ. Kita sebagai jemaat yang melayani, kita harus memiliki kasih. Amin. Coba lihat kiri kanan. Miliki kasih, katakan. Miliki kasih. Kasihi sesamamu manusia. Mungkin kita berkata, ya saya mengasihi Tuhan Allah. Tapi hanya sebatas kata-kata saja. Jika kita berkata, aku mengasihi Tuhan Allah, tapi tidak mengasihi sesama, nggak ada gunanya. Kita harus kasih kepada Allah, tapi juga kasih kepada sesama. Kita buktikan, karena perintah Allah adalah mengasihi sesama kita. Jadi sebagai jemaat Tuhan, pribadi-pribadi yang sudah diselamatkan, kasih itu harus semakin melimpah. Rasul Paulus katakan, semakin melimpah. Jangan batasi. Teruslah mengasihi orang lain. Jangan ada kebencian di dalam hati kita. Jangan ada dendam. Jangan ada amarah. Amin. Amin. Oh, saya mengasihi kok Pak Pendeta. Tapi kalau dengan itu aduh, dia itu kelakuannya sangat menyakitkan Pak Pendeta. Jadi minta maaf dulu Pak Pendeta. Kalau orang itu saya nggak mau baku ngomong dengan dia. Apakah itu mengasihi? Enggak. Itu namanya pilih kasih. Orang itu pun layak dikasihi. Firman Tuhan katakan, kalau engkau mengasihi orang yang mengasihi engkau, apa bedanya dengan orang yang tidak menyembah Allah? Orang yang tidak menyembah Tuhan pun, yang orang yang nggak percaya kepada Yesus pun melakukan hal itu. Jadi Tuhan bilang, kasihi bahkan musuhmu, doakan. Berarti tidak ada dendam, tidak ada sakit hati kepada seseorang di dalam hidup kita. Amin. Kasih. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara di sini, saya lihat wajah-wajah yang penuh kasih. Coba saya rindu lihat kiri kanan lagi deh. Penuh mengasihi apa kebencian? Penuh kasih ya, dari matanya kita bisa lihat ya. Penuh kasih. Coba katakan kiri kanan dan katakan engkau penuh kasih. Haleluya. Ya. Tapi jangan sampai penuh kasih ya. Penuh kasih. Ada cerita ini. Ya, ada orang di gereja menyanyi, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Pemimpin punya berdiri ya, ku kasihi kau dengan kasih. Tunjuk, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Gitu ya. Setelah pulang, yang tadi dilihat ada memang satu arah. Terus yang di jalan kaki, yang satu bawa mobil. Ya udah tahu itu pasti ke sana. Ya, terus suaminya bilang, Mam, kita mau naikkan, jangan Pak, nanti mobil kita kotor. Itu lihat sepatunya kotor, udah lewat aja pura-pura nggak tahu. Jadi rupanya kasih itu hanya sebatas lagu. Kasih itu hanya sebatas di gereja. Main tunjuk-tunjuk di gereja. Harusnya dilakukan apa? Entah kotor kah sepatunya, entah apa, mobil kan bisa dicuci langsung berhenti. Mas, naik. Oke. Dia kan jalan kaki nih. Setelah naik, kasihnya kan melimpah, tidak hanya sekedar naik. Mantap, jalan terus, masuk ke warung makan, makan dulu. Wah, dikasih makan loh, tadi udah jalan kaki dikasih makan lagi. Nah, itu mengasihi. Amin. Amin. Baru diantar. Rumahnya di mana? Di sana. Sebaiknya sesama jemaat harus tahu rumahnya ya, di mana ya. Ya, tapi Pak Pendeta aja, Pak Pendeta sudah tahu rumah jemaat ya. Nggak tahu juga tuh bahaya ini. Saudara sudah baku kenal belum? Ya kadang-kadang enggak ya. Tapi tetap mengasihi. Amin. Si ini loh dalam keadaan sakit siapa? Itu jemaat loh. Masa iya? Kok masa iya? Itu loh, Bapak itu lagi keadaan begini. Oh ya? Oh kita bawa dalam doa. Wah itu dia. Kita doakan. Ya saling mengasihi. Jadi kita harus buktikan bahwa kita
saling mengasihi. Ya di grup jemaat kan ada pokok-pokok doa. Ini ada satu saudara kita tadi masuk pokok doa. Ya karena kecelakaan di Sangla, saya kaget juga membacanya. Karena baru dikirim tadi, ya sempat koma ya. 3 hari katanya, baru sudah operasi. Kalau hari ini atau besok ya. Jadi nanti kita doakan. Ya ada pokok doa masuk. Nah kita harus saling mendoakan. Ketika ada pokok doa masuk untuk kita doakan karena kita mengasihi dia. Ya mungkin saudara tidak kenal, tapi masuk ke pokok doa grup kita doakan. Kita percaya bahwa Tuhan akan menolong. Inilah jemaat yang melayani. Jemaat yang melayani, kasihnya melimpah. Yang kedua, saudara terkasih dalam Tuhan. Teladan yang kedua dari jemaat Filipi adalah jemaat yang bersaksi. Jemaat yang bersaksi. Di ayat 12 berkata begini, aku menghendaki, Rasul Paulus berkata kepada jemaat ini, aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Apa yang terjadi di dalam kehidupan Rasul Paulus ketika dia menulis surat ini, dia sedang berada di dalam penjara. Gak apa-apa aku dipenjarakan, gak apa-apa. Justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Kok bisa? Kita lihat ayat 13 berkata begini. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan seluruh orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Wow. Rupanya jemaat ini tahu bahwa Rasul Paulus dipenjara. Mereka bukan menjadi takut. Mereka bukan berkata kalau begitu kita jangan jadi orang Kristen. Kalau begitu jangan mengikut Yesus. Kalau kita mengikut Yesus kita akan masuk penjara. Ada orang karena melihat hamba Allah, melihat orang percaya dianiaya, tadinya dia mau mengikut Tuhan, tapi karena dia tidak mau mengambil risiko itu, dia mundur. Dia mundur dan tidak menjadi orang percaya. Tapi berbeda jemaat ini. Dan Rasul Paulus berkata, dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku. Artinya begini, saudara mendengar baru-barusan terjadi. Ada seorang yang datang, ya percaya kepada Yesus dari kepercayaan yang lama. Kemudian dia ditangkap, kemudian dimasukkan penjara. Kita tahu hal itu kemudian membuat kita semakin bersemangat. Kalau dia saja baru percaya kemudian masuk penjara. Bukankah aku orang yang sudah cukup lama melayani? Aku harus terus melayani. Saya cukup lama menjadi orang Kristen. Aku harus melayani. Bukan tambah mundur. Artinya gini, kita malu dong. Sekian lama jadi orang Kristen gak buat apa-apa. Tapi dia baru jadi orang percaya. Dia bersaksi. Oleh karena dia bersaksi, dia dianiaya, dia diperlakukan dengan tidak manusiawi. Dia dimasukkan dalam penjara. Kita yang sudah lama jadi orang Kristen, mengapa kita tidak dianiaya? Mengapa kita tidak dipenjara? Karena kita memang gak buat apa-apa. Ya kita gak mau bersaksi. Kita gak mau ambil risiko. Kita bilang nanti kalau saya beritahu tentang Yesus sama dia, saya nanti dikucilkan. Saya tidak ditemani. Salah seorang, berkali-kali saya sampaikan kesaksian ini, di Bali ini. Dia bekerja di BRI waktu masih muda. Dan bersama-sama dengan orang percaya. Tapi tak seorang pun dari temannya mau menyaksikan tentang Yesus kepada dirinya. Setelah dia tua pensiun, ya oleh satu peristiwa, akhirnya dia percaya Yesus. Dan dia bicara kepada saya, karena dia kuliah, walaupun sudah tua dia kuliah sekolah teologi. Jadi waktu saya mengajar dan dia berkata, Pak Pendeta, kenapa saya baru sudah tua tak berdaya begini, baru percaya Yesus, baru ada orang beritahu tentang Yesus. Coba dari dulu. Artinya Bapak Ibu, ternyata berita tentang keselamatan dinantikan oleh banyak orang. Walaupun memang ada risiko bagi kita.
Dan ketika kita melihat orang-orang yang bersaksi, yang menyampaikan kabar baik, kemudian mengalami penganiayaan, mengalami penderitaan, jangan membuat kita takut. Jemaat ini tidak takut. Dan dikatakan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku, untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Jemaat yang melayani adalah jemaat yang bersaksi, yang tidak takut. Tentu kita bersaksi dengan cara yang benar, dengan berhikmat, tidak menyalahkan orang lain. Kita hanya mau memberitahukan kebenaran yang kita peroleh, yang kita dapatkan, gak ada masalah. Apakah orang itu akhirnya datang kepada Tuhan atau tidak, itu urusan orang itu. Tetapi ada urusan kita juga, karena Tuhan panggil kita untuk pergi dan menghasilkan buah. Jadi adalah panggilan Tuhan bagi kita supaya kita bersaksi. Waktu Yesus naik ke surga, ini pesan buat semua orang percaya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Jadi kita dipanggil untuk bersaksi. Saudara, memang ada orang yang menceritakan ya kabar baik ini dengan motivasi yang berbeda. Tapi jangan kita ikuti. Perhatikan, pada saat Rasul Paulus melayani, dia di penjara. Dia 15 berkata begini, ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan. Tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih. Yang bermaksud baik tadi, gini kira-kira begini. Oh ya, kita beritakan Injil, kita beritakan ini. Tapi tujuannya supaya kacau. Nanti akan terjadi huru hara. Jadi mereka memberitakan Injil dengan cara yang tidak benar. Akhirnya mau membuat porak-poranda pelayanan gitu loh. Misalnya saudara, ada motivasi dengan jelek nih. Sebenarnya mau menghancurkan ya pekerjaan Tuhan. Oke, beritakan tentang Yesus. Padahal dia sendiri gak percaya Yesus. Hanya bikin masalah saja. Bikin tindakan-tindakan yang aneh-aneh. Ya akhirnya kacau semua. Ada orang yang melakukan itu. Tapi gak ada masalah. Jangan kita terpengaruh dengan itu. Jangan terganggu dengan itu. Tetapi ada orang yang memberitakan kabar baik ini dengan kasih. Ini yang harus kita lakukan. Beritakan kabar baik ini. Beritakan tentang nama Yesus. Karena di dalam nama Yesus ada keselamatan. Di dalam nama Yesus ada pengampunan dosa. Di dalam nama Yesus ada kesembuhan. Di dalam nama Yesus ada berkat. Beritahukan ini. Keselamatan hanya ada di dalam nama Yesus. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih. Tadi bukankah kita sudah membahas? Kasih mendorong kita memberitakan tentang kabar baik. Oh, kita dengar ada hamba Allah. Karena bersaksi ditangkap dan segala macam. Membuat kita semakin berani. Amin. Bukan semakin takut. Tetapi kuasa gelap iblis akan berkata, mawas kamu. Nanti kamu akan disembelih. Akan dipotong-potong. Akan dibakar. Terserah, kita bilang terserah. Yang aku tahu, aku mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Amin. Lakukan perintah Tuhan. Coba katakan kiri kanan, lakukan perintah Tuhan. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Apa yang bisa dilakukan manusia? Oke, bisa menganiaya. Tapi masalah kehidupan ada di tangan Tuhan. Kita mau memberitakan kabar gembira. Keselamatan yang ada di dalam nama Yesus. Dengan kasih. Sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ayat 17. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri. Dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Ya kira-kira orang-orang yang motivasinya tadi jelek. Hanya bikin masalah supaya nanti ya Paulus semakin tertekan dia. Ketika dia mendengar ada orang memberitakan Injil dengan cara yang kacau begitu. Semakin tertekanlah hamba Allah ini. Oh, Rasul Paulus bilang tidak. Ayat 18. Tetapi tidak mengapa. Sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Wow, Rasul Paulus tetap bersukacita.
Motivasinya kacau balau, terserah itu urusanmu. Tetapi kalau berita kebenaran ini disampaikan dan ada orang yang mendengar berita kebenaran ini, orang itu ketika percaya dengan berita kebenaran ini dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, Rasul Paulus berkata, aku bersuka cita. Jadi gini, mungkin motivasi saya sih jelek sih. Saya mau melayani, kepentingan diri saya. Nanti supaya saya jadi orang kaya. Sebenarnya hati saya sih nggak terlalu mengasihi Bapak Ibu jemaat. Yang saya pikirkan saya layani, nanti ada persembahan, ada persepuluhan, ada uang banyak masuk. Ya saya sebagai hamba Allah menikmati hidup ini. Bisa saja seperti itu. Saya buat pelayanan ini semacam bisnis. Tapi Rasul Paulus, terserah itu urusanmu. Tetapi ketika saya memberitakan firman, saudara terima firman, saudara akan diberkati Tuhan. Amin. Tapi yang rugi saya. Maka Matius pasal 7 kan, Tuhan, Tuhan, saya sudah membuat mujizat, saya berseru dalam namamu, saya mengusir setan demi namamu. Tuhan bilang, sorry, kau yang melakukan hal yang jahat, pelayananmu itu jahat. Tidak boleh masuk surga. Tetapi saudara yang tulus menerima kebenaran itu, percaya dengan sungguh-sungguh, mati, pasti masuk surga. Amin. Amin. Ya, coba lihat kiri kanan. Kamu tulus, katakan. Tulus. Terima kebenaran. Gak ada motivasi lain. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari jemaat yang melayani. Ya, teladan yang kedua ini adalah jemaat yang mau bersaksi. Jangan hanya duduk saja, diam saja, melihat orang lain. Karena melayani ada masalah, kemudian kita mundur. Jangan, tetapi harus semakin semangat. Ada banyak hal yang kita buat bisa melayani. Media massa kita gunakan sebagai alat, sebagai pelayanan kita. Lebih baik kita isi tulisan-tulisan yang bermanfaat daripada tulisan-tulisan yang membuat masalah. Kata-kata yang tidak benar. Caci maki masuk di situ, jangan. Tetapi kita buat sesuatu yang jadi berkat. Kita tunjukkan kebenaran. Ya, media sosial kita gunakan, memberkati satu yang lain. Saya melihat jemaat Sina melakukan itu. Amin. Amin. Tidak ada yang lagi yang bilang ya, lu mau apa? Cari gara-gara ya. Kita ketemu nanti di perempatan ya, tak sikat kamu. Terus datang lagi temannya bilang, ayo bro, mantap, sikat habis, saya di belakang. Kamu di depan, kamu selesai, aku lari. Rugi kan? Hanya dipanas-panasi saja, dikompori. Tapi Bapak Ibu di sini saya lihat, enggak ada yang jadi kompor deh. Halo, coba katakan kasih gerak ya. Tidak jadi kompor gitu ya. Saya ngomong Bapak Ibu lihat gini aja. 1, 2, 3, tidak jadi kompor. Kok enggak ada yang bunyi? Kompor semua ya. Ada orang bikin dikompori, ayo kompori terus sampai mendidih gitu ya. Itu bukan orang percaya. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, jemaat yang melayani. Dia mau bersaksi. Ini waktunya Bapak Ibu. Selagi ada kesempatan ini, bersaksilah. Ada banyak orang-orang yang menantikan. Kita mau berkata-kata kebenaran, mau berbuat kebenaran, menunjukkan kasih Tuhan, dan akhirnya ada orang yang datang kepada Tuhan. Pernah datang hamba Tuhan di sini bersaksi, dia tadinya bukan orang percaya. Hanya karena melihat kehidupan orang percaya, dia datang kepada Tuhan. Dia bilang luar biasa. Orang ini baik sekali, memberkati. Kalau ada acara di rumahnya, tetangga pasti dibagi. Selalu ramah. Waduh luar biasa. Akhirnya dia tertarik dengan iman daripada keluarga itu. Dan dia akhirnya percaya Yesus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita harus bersaksi. Gunakan waktu yang ada. Yang ketiga, saudara yang terkasih dalam Tuhan, jemaat yang siap menderita demi Injil. Jemaat yang melayani adalah jemaat yang siap menderita demi Injil. Di ayat 17 dikatakan, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Sesuai dengan Injil itu hidupmu gitu ya. Supaya apabila aku datang, aku melihat. Dan apabila aku tidak datang, aku mendengar. Bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh. Dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Engkau sudah mendengar berita Injil. Engkau sudah percaya dan imanmu harus
teguh, harus bertemu, harus berakar, harus berbuah, harus mantap, ya kira-kira begitu. Saya mendengar, jangan sampai engkau meninggalkan Tuhan oleh karena masalah, oleh karena pergumulan hidup. Tetapi aku mau dengar bahwa engkau tetap setia. Aku mau dengar engkau tetap bersemangat melayani. Di ayat 28 berkata begini, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Ada musuh-musuh kita, ada orang yang tidak senang dengan kita, tapi tidak membuat kita gentar. Tetap kita siap menghadapinya. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, yaitu yang menolak Injil, yang melakukan hal yang jahat kepada kita, yang menzolimi kita. Bagi mereka yang menolak Injil, dikatakan tanda kebinasaan. Tetapi bagi kamu, tanda keselamatan. Dan itu datangnya dari Tuhan. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Kita mau menderita untuk Kristus. Amin. Dan itu panggilan. Jangan berharap bahwa kalau saya orang percaya semua akan diberkati, semua baik-baik, tidak akan ada penderitaan. Tidak. Jika Tuhan izinkan, kita harus menderita oleh karena mempertahankan iman kita. Itu adalah panggilan, itu adalah anugerah. Dan kita mau berkata, aku siap ya Tuhan. Jangan sampai penderitaan ini membuat aku mundur dari imanku. Memang orang-orang yang tidak bertahan, seringkali penderitaanlah yang dipakai oleh iblis untuk menjatuhkan iman seseorang. Bukankah itu yang terjadi dalam kehidupan Ayub? Ayub ketika diberkati, iblis berkata, oh Tuhan karena dia diberkati maka setia, rajin beribadah. Oh Tuhan bilang enggak, dia memang punya iman. Nah coba, kalau hartanya habis, habislah hartanya. Tetapkan. Oh kalau anak-anaknya habis, habislah anak. Tetapkan. Oh dia masih sehat, coba buat menderita sakit. Oh sakit, bagaimana? Ini iman yang berkualitas, siap menderita. Saudara, apakah karena gaji sudah kurang, keuntungan sudah berkurang, kemudian kita mundur dari Tuhan? Tidak, bukan? Amin. Tetap memuji Tuhan, amin. Apakah karena usaha ini begitu sulit? Ya, apalagi ada berita akan ada lagi. Ya, level 3 PPKM. Wah, padahal sudah berharap tadi akan mendapatkan pekerjaan, penghasilan yang luar biasa. Nah kalau kemudian stop, anak-anak Tuhan tetap berkata, puji Tuhan. Bukankah ketika Ayub menghadapi semuanya, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Wow, mantap. Hanya orang-orang yang siap menderita. Kalau orang gak siap menderita, wow, dia akan lari, dia akan tinggalkan imannya. Dia akan ambil alternatif di mana yang lebih cepat mendapatkan sesuatu, itu yang dia lakukan. Tetapi kita, jemaat yang melayani, adalah jemaat yang siap menderita. Kalau saudara siap menderita, sebab ini penderitaan yang seringkali memang membuat orang goncang iman, bahkan mundur dari Tuhan, dan tidak mau melayani lagi. Tidak mau melayani. Ya, tinggalkan jalan Tuhan. Tetapi kalau dalam hal penderitaan ini, kita sudah siap, nggak ada masalah. Kita kuat. Ada kalanya Tuhan izinkan kita masuk dalam penderitaan. Seperti kita berjalan dalam lembah kekelaman. Sang pemazmur berkata, aku tidak takut bahaya. Sebab Tuhan besertaku. Tuhan menyertai saudara, amin. Tuhan menyertai saya. Jadi persiapkan diri kita. Karena kita dipanggil Tuhan, dikatakan, sebab kepada kamu dikaruniakan, diberikan. Ini berkat. Ya bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi kita menderita karena iman kita. Bukan karena kita lakukan kejahatan. Bukan karena kita berdosa. Bukan. Kita hidup benar. Melayani Dia. Setia kepadanya. Tetapi toh pada akhirnya ada penderitaan. Dikucilkan. Ini daerah-daerah tertentu ada anak-anak Tuhan yang mengalami pengucilan. Ya saya masih ingat dulu ketika saya SMP di daerah kami dulu, karena saya waktu itu hanya mungkin 2 orang, kami orang Kristen sekolah, ya nilai kita susah untuk nilai agama besar.
Tapi nggak ada masalah. Ya, yang penting percaya kepada Tuhan. Siap menderita. Coba lihat kiri kanan dan katakan, siap menderita. Jangan sedikit penderitaan saja kita sudah mengeluh, sudah nggak percaya kepada Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Di ayat 30 berkata, dalam pergumulan yang sama, seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Jadi orang-orang percaya tidak luput juga menderita oleh karena iman. Ya, ini harus kita siapkan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita dapat menjadi jemaat yang melayani dengan efektif. Dengan mengikuti teladan jemaat di Filipi. Kita sudah mendengar. Jadilah jemaat yang mengasihi. Kasih kita terus melimpah. Amin. Mengasihi. Kita rindu lihat akan terjadi sesuatu yang dahsyat, yang luar biasa. Melalui kehidupan kita. Kalau semua jemaat ini menunjukkan kasih. Ya kepada sesama. Kepada Allah pasti. Ya tentu. Dan kita buktikan juga dengan mengasihi sesama. Kemudian kita mau mulai bersaksi. Ceritakan kasih Tuhan yang sudah Bapak Ibu alami. Ceritakan tentang Yesus. Sebab hanya di dalam nama Yesus ada keselamatan. Di dalam nama yang lain tidak ada. Itu firman Tuhan katakan. Beritakan tentang jalan kebenaran itu. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa. Tidak ada seorang pun yang sampai ke surga kalau tidak melalui Yesus. Dan mari mempersiapkan diri. Kita menjadi jemaat yang siap menderita oleh karena mempertahankan iman kita. Jangan mundur, tetap setia melayani Tuhan. Sekarang kita bangkit berdiri.